Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang berisi 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang hingga ia akan diampunkan, yaitu surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Hakim, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berkenaan dengan surat Tabarakalladzi, ada satu riwayat yang menyatakan bahwa sabda Rasulullah SAW, aku ingin surat ini adalah dalam hati setiap mukmin. Dalam satu riwayat hadis diterangkan bahwa barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajdah, di antara salat maghrib dan isya adalah seumpama berdiri salat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Satu riwayat menerangkan bahwa barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala kebaikan dan dijauhkan dari 70 keburukan. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa barang siapa membaca dua surat tersebut akan ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa sebagian sahabat mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah sebuah kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah tersebut mendengar suara seseorang membaca surat Tabarakalladzi. Mereka telah menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan mereka dari azab Allah, dari azab kubur, dan memberikan keselamatan kepada mereka. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakalladzi. Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepadaku satu riwayat bahwa ada satu orang laki-laki yang banyak dosa. Ia selalu membaca surat Sajadah dan tidak pernah membaca surat-surat yang lain. Kemudian surat tersebut melindungi orang tadi dan berkata, Tuhanku, orang ini telah banyak membaca aku. Syafaat dan dari surat ini telah diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan melanjutkan, surat ini akan merayu bagi pembacanya dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkan saja aku dari kitabmu. Kemudian surat itu akan muncul dalam bentuk seekor burung, mengembangkan sayapnya ke atas orang tersebut dan menjaganya dari siksa kubur. Khalid bin Ma'dan telah meriwayatkan semua keutamaan surat Tabarakalladzi ini. Beliau juga tidak akan pernah tidur sebelum membaca kedua surat ini. Tawus rahmatullahi berkata bahwa kedua surat ini mempunyai kelebihan 60 kebaikan dibandingkan dengan semua surat yang ada dalam Al-Quran. Azab kubur bukanlah sesuatu yang sepele. Yang pertama kali akan dilalui oleh setiap orang setelah meninggal adalah kubur. Utsman radhiyallahu anhu, jika berdiri di depan kubur seseorang, maka beliau telah menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Ada yang bertanya kepadanya, mengapa beliau tidak pernah menangis sedemikian kuat jika mengingat surga dan neraka, sebagaimana beliau telah menangis melihat kubur. Beliau menjawab, saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, kubur adalah persinggahan pertama untuk menuju akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika di dalam kubur ia tidak bisa selamat dari azab kubur, maka untuk selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar dari azab kubur ini. Aku juga mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan di dalam kubur. Ya Allah, dengan keutamaanmu dan kemuliaanmu, peliharalah kami dari siksa kubur.